Lansia Maps. Apa itu Lansia Maps? Lansia Maps adalah lanjut usia yang mandiri, aktif, produktif, dan sehat. Agar lebih jelas, mari kita simak bersama penjelasan mengenai Lansia Maps. Siapa yang dikatakan sebagai lansia? Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Pada dasarnya, lansia merupakan bagian dari siklus hidup manusia, dimulai dari masa kandungan, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, yang terus mengalami pertumbuhan dan penuaan sampai menuju kepada fase lanjut usia. Proses menua terjadi pada seorang dewasa sehat yang mengalami penurunan pada kemampuan dasar tubuh, seperti kemampuan otak, kemampuan fisik, dan imunitas tubuh terhadap penyakit. Proses menua memberi perubahan pada 4 aspek. Yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek sosial psikologi, dan yang keempat aspek sosial budaya. Pada aspek fisik, berkurangnya kemampuan fisik dan imunitas tubuh terhadap penyakit, sehingga lansia lebih mudah terpapar penyakit. Pada aspek ekonomi, seiring bertambahnya usia, memberi pengaruh pada menurunnya kesempatan kerja. Namun, lansia masih dapat memiliki penghasilan dengan memanfaatkan minat dan bakatnya untuk menciptakan ekonomi kreatif dengan membangun usaha secara mandiri. Pada aspek sosial psikologi, dalam beberapa kondisi khusus, lansia membutuhkan bantuan sedikit lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dari anggota keluarga. Pada aspek sosial budaya, semakin menua, peran lansia pada beberapa bagian di masyarakat mulai digantikan oleh individu yang lebih muda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk lansia di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk lansia adalah 7,56% dari total jumlah penduduk di Indonesia, atau berjumlah sekitar 18 juta jiwa. Pada tahun 2015, jumlahnya bertambah menjadi 8,5% atau berjumlah sekitar 22 juta jiwa. Pada tahun 2019, jumlahnya meningkat lagi menjadi 10,3% atau berjumlah sekitar 27,5 juta jiwa. Prediksi yang dicanangkan, pada tahun 2045, jumlah penduduk lansia akan mencapai angka 17,9% dari total jumlah penduduk di Indonesia, atau berjumlah sekitar 57 juta jiwa. Jumlah yang terus mengalami peningkatan ini memberikan dampak permasalahan proses menua pada lansia. Hal ini berpengaruh pada 3 aspek. Yang pertama, aspek kesehatan, yang kedua, aspek ekonomi, dan yang ketiga, aspek sosial. Pada aspek kesehatan, lebih dari 64% lansia mengeluhkan masalah kesehatannya. Pada aspek ekonomi, kurang lebih 48% lansia bekerja kasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada aspek sosial, dalam beberapa kasus terdapat kasus lansia terlantar akibat dikucilkan keluarga. Oleh karena itu, lansia diharapkan untuk dapat berkembang dengan 2 konsep. Yang pertama konsep lansia aktif, dan yang kedua konsep lansia sehat. Lansia aktif artinya, lansia masih dapat tetap berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan sosial kemasyarakatan. Lansia sehat artinya, lansia tetap dapat sehat secara fisik, mental,
dan sosial. Berbagai penyakit pada lansia dapat dihindari dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. PHBS dapat diterapkan melalui cara berikut. Yang pertama, memelihara kehidupan spiritual dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedua, mempertahankan kemampuan intelektual. Contohnya membaca buku, koran, artikel, atau lainnya selama 15-30 menit per hari. Ketiga, menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan pola makan yang sehat. Keempat, melakukan olahraga secara teratur seperti bersepeda, jalan kaki, renang, senam, dan lainnya. Kelima, istirahat yang cukup dengan memenuhi waktu tidur 7-8 jam sehari. Keenam, memeriksakan kesehatan secara rutin melalui posyandu atau posbindu, puskesmas, klinik, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya. Ketujuh, memelihara keseimbangan emosi dengan cara menjaga komunikasi dan hubungan dengan anggota keluarga serta masyarakat. Terakhir, berupaya secara mandiri dalam segi ekonomi dengan mengembangkan kreativitas wirausaha mandiri. Secara mandiri, lansia dapat mencapai Lansia Maps melalui rumus Jogja yang diperkenalkan oleh Dr. Probo Suseno yang merupakan dokter spesialis gerontologi asal Fakultas Kedokteran UGM. J yang pertama yaitu jaga kebersihan, jaga stres, dan jaga waktu tidur. Yang kedua O, olahraga dan olah seni. Yang ketiga G, gizi seimbang, gaul dengan orang lain, dan gak boros. J yang kedua yaitu jangan memicu penyakit jantung dan stroke, dan jangan lupa kontrol kesehatan dan imunisasi. Yang terakhir A, agama 24 jam, yaitu dengan memperbanyak rasa syukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dukungan negara terhadap pemenuhan kesejahteraan lansia diwujudkan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya promotif atau promosi diwujudkan dalam bentuk penyuluhan kesehatan. Upaya preventif atau pencegahan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan dan imunisasi. Upaya kuratif atau pengobatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas kesehatan ramah lansia. Upaya rehabilitatif atau pemulihan diwujudkan dalam bentuk rehabilitasi mental, vokasional, dan pemberian kegiatan fisik. Lansia dapat memperoleh informasi kesehatan dengan cara berikut. Pertama, mengikuti kegiatan posyandu atau posbindu secara rutin. Kedua, aktif dalam kegiatan komunitas lansia sesuai dengan minat. Ketiga, banyak mencari tahu melalui internet, seperti membaca artikel atau menonton video di YouTube. Keempat, manfaatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Menjadi Lansia Maps bukan hanya pekerjaan 1 atau 2 hari saja. Persiapan dan kesiapan sejak masa muda akan menentukan proses menua. Mencapai Lansia Maps bukan hanya merupakan tanggung jawab pribadi, tapi kerjasama antara individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Mari wujudkan Lansia Maps. Lansia yang mandiri, aktif, produktif, dan sehat. Lansia bisa, lansia hebat.